Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang kami hormati bersama-sama seluruh rekan-rekan ASN yang ada. Hari ini kita akan belajar bersama membaca tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Undang-Undang ASN yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana undang-undang yang baru ini akhirnya mencabut undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini, undang-undang tentang aparatur sipil negara adalah undang-undang dasar. Dasar, maksudnya itu dasar adalah awal, yang fondasi awal yang perlu diketahui dan dipahami secara bersama-sama oleh seluruh aparatur sipil negara, baik itu PNS, CPNS, ataupun P3K. Nah, oleh karena itu, marilah kita membaca bersama-sama tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau dalam hal ini adalah berakhlak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang aparatur sipil negara. Mengingat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
dan atau menduduki jabatan pemerintahan. 5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. 7. Jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. 8. Jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 10. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin 10 ini, dalam hal instansi pusat itu biasanya dipegang oleh sekretaris jenderal atau eselon 1A yang ada di instansi masing-masing. Dan bila untuk pemerintah daerah itu berada di gubernur ataupun bupati, wali kota. 11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang atau biasa kita singkat sebagai PYP itu adalah pejabat yang mendapatkan delegasi tugas dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini. 12. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 13. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. 14. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota. Sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Apa itu prinsip meritokrasi? Kita akan belajar nanti. Bab 2. Asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Bagian ke-1. Asas. Pasal 2. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas A. Kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Di sini ada 13 poin terkait penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas ya. Bagian kedua, nilai dasar pasal 3. Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. 2. Pegawai ASN yang mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas A. Berorientasi pelayanan, B. Akuntabel, C. Kompeten, D. Harmonis, E. Loyal, F. Adaptif, dan G. Kolaboratif. Bagian ketiga, kode etik dan kode perilaku. Pasal 4. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. A. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat meliputi 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan 3. Melakukan perbaikan tiada henti. B. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Dan 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. C. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar dan 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. D. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi 1. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. 2. Suka menolong, dan 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. E. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik ASN, instansi dan negara, dan 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. F. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan 3. Bertindak proaktif. G. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, meliputi 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 3. Jenis dan kedudukan. Bagian ke-1. Jenis. Pasal 5. Pegawai ASN terdiri atas A. PNS dan B. PPPK atau P3K. Pasal 6. Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas atau jabatan dan mekanisme bekerja PPPK atau P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 7. 1. Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian kedua. Kedudukan. Pasal 8. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. 9. 1. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. 2. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bab 4. Fungsi, tugas, dan peran. Bagian ke-1. Fungsi. Pasal 10. Pegawai ASN berfungsi sebagai A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayan publik, dan C. Perekat dan pemersatu bangsa. Bagian kedua. Tugas. Pasal 11. Pegawai ASN bertugas A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan C. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian ketiga. Peran. Pasal 12. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bab 5. Jabatan ASN. Bagian ke-1. Umum. Pasal 13. Jabatan ASN terdiri atas A. Jabatan manajerial dan B. Jabatan non-manajerial. Bagian kedua. Jabatan manajerial. Pasal 14. Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas A. Jabatan pimpinan tinggi utama, B. Jabatan pimpinan tinggi madya, C. Jabatan pimpinan tinggi pratama, D. Jabatan administrator, dan E. Jabatan pengawas. Pasal 15. Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A, huruf B, dan huruf C merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. 2.
Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf D merupakan jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. 3. Jabatan pengawas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf E, merupakan jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan publik dan administrasi. Pasal 16. Setiap jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Pasal 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, jabatan non-manajerial. Pasal 18. 1. Jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B terdiri atas A. Jabatan fungsional dan B. Jabatan pelaksana. 2. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. 3. Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Setiap jabatan non-manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan non-manajerial diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 19. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN. 2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari A. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan B. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah.